بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله بنعمة تتم الصالحات وبذكر حبيب وتنازل رحمة والبركة wassalatu wassalamu ala asyrafil kainat wa sayyidi sadat nabiyina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardina was samawati wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal hujjah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa ajib ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafiina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-fatih lima balik wal khatim lima sabaq wa nasir haqqi bil haqqi wa la ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa bijalil amma ba'd. Wa qawlu ta'ala fi kitabil karim wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man tasya' min ibadina wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Al-hadis qudsi wa qawlu ta'ala fi kitabillah innani annallaha la ilaha illa ana man lam yasbir ala bala'i wa la yashkur min ni'mai wa lam yarda bi qada'i fal yakhruj min tahti samai wal yatlub rabba siwa'i. Sadaqallahu maulana al-azim wa rasulih. Alhamdulillah kita memuji kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah yang paling dicintai Allah taala. Alhamdulillah, tahmid, takbir, tahlil, tasbih, zikir, sholawat, qiraatul Quran, banyak sekali yang mana bisa cara untuk mendekat kepada Allah, termasuk yang difardukan menuntut ilmu. Kita masih diberi kesempatan, yang mana kesempatan itu yang tidak lain dan bukan adalah karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah Ta'ala itu diturunkan adalah orang-orang yang betul-betul yang mendapatkan kebaikan dari Allah. Sekali lagi, rahmatil lil alamin itu rahmat alam semesta. Tapi rahmat Allah adalah pilihan-pilihan orang yang selalu berbuat baik. Jadi tidak ada rahmat itu diturunkan pada orang yang tidak baik. Dan orang yang baik itu akan merasakan itu rahmat. Dan orang yang tidak baik itu tidak akan tahu rahmat. Maka rahmat itulah
yang diharapkan akhir zaman ini, agar kita sekalian bisa menghubungkan diri kita, ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Karena itu satu-satunya harapan. Bukan yang dimaksudkan bagi orang awam khususnya, pada umum rakyat jelata. Rahmat itu dianggap sesuatu hal yang kita bisa hidup layak. Rahmat itu adalah sesuatu yang sifatnya semua perbuatan itu yang melibatkan Allah di dalamnya, itu rahmat. Kebaikan apapun yang tidak melibatkan Allah di dalamnya itu bukan rahmat. Itu egois, itu nafsu, itu keinginan seorang hamba, yang mana keinginan seorang hamba itu lebih kuat daripada apa yang dikehendaki Allah. Berkenaan tadi satu pertanyaan, sebelum orang diangkat atau Nabi kita Muhammad SAW mi'raj, ada satu pertanyaan. Kan pada waktu itu belum ada sholat. Sholat itu baru diperintahkan oleh Allah Ta'ala ketika Rasul SAW sudah diberikan perintah sholat. Berarti sholat mereka itu sebelum Nabi dimi'rajkan. Bagaimana sholat mereka? Maka pertama kali yang diajarkan oleh para anbiya, para nabi-nabi adalah tauhid. Sekali lagi, tauhid adalah bentuk pengenalan diri kepada Allah, bentuk iman dan keyakinan kepada Allah yang dikuatkan kalimat tauhid tadi, la ilaha illallah. Ketika umur Nabi 25 tahun diangkat kenabian, kita akan bertanya-tanya apa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika umur 25 ini yang belum diangkat Rasul. Karena Nabi ini setelah 40 tahun baru diangkat mi'raj. 15 tahun perjuangan Nabi ini untuk mengenalkan Allah kepada umat. Tauhid. Jadi orang-orang tasawuf ini sudah ada yang dimana awalan daripada Nabi mengajarkan soal sufi atau tasawuf tauhid itu umur 25. Karena kebenaran hakiki, kebenaran bukan kebaikan hakiki, kebenaran hakiki adalah nurani. Jadi Nabi kita Muhammad SAW menguak rahasia-rahasia hati pada umur 25 sampai batas 40. Ilmu yang pertama yang diajarkan yakin sebelum menjalankan syariat, sebelum menjalankan perintah yang sudah dihimpun menjadi sholat. Baru setelah 40 itu ada ajaran-ajaran yang sifatnya harus mengikuti apa yang ada di dalam kitab Al-Quran
dan sunnah. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana sholat waktu itu? Kan sholat itu diperintahkan sesudah Mi'raj. Sekali lagi, kita mundur ke zaman Nabi Adam. Apakah Nabi Adam itu mengetahui semua nama-nama atau mengetahui ini namanya kambing, ini namanya onta, ini namanya harimau, ini namanya kelinci, ini namanya ayam? Belum ada aturan. Maka dengan pelan-pelan, dengan kesabaran yang tinggi, Allah perintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk mengenalkan semua benda yang ada di muka bumi dengan catatan sekaligus bagaimana cara makan. Pada waktu itu tidak ada aturan makan ayam sak, isinya sak kotorannya, makan durian juga sak kulitnya. Tidak ada dimasak. Maka disitulah Allah mengajarkan Nabi Jibril bagaimana cara untuk makan. Begitu pula bagaimana hanya Nabi kita Muhammad SAW sholatnya sebelum ada perintah hukum. Jadi perlu diketahui. Terus bagaimana caranya Nabi Adam sholat? Terus bagaimana caranya Nabi Musa sholat? Terus bagaimana caranya Nabi Musa sholat? Kok kita bicara bagaimana Nabi sebelum diangkat Mi'raj? Baiklah, kita mundur. Allah menghimpun semua kejadian-kejadian ini atas perbuatan makhluk. Ketika Nabi Adam alaihissalam mau ditiupkan ruhnya ditiupkan dari tanah ini ditiupkan. Ini pertama kali terucap roh ini kalimat alhamdulillah. Ini yang harus diketahui. Kemudian kalimat alhamdulillah ini langsung dilaporkan malaikat kepada Allah Ta'ala bahwa Nabi Adam mengucapkan bersin wahyu itu ucapkan alhamdulillah. Ini pertama kali. Kemudian setelah malaikat itu mengetahui tentang keajaiban begitu hebatnya roh ini mengucap alhamdulillah, maka semua malaikat yang di langit mengatakan subhanallah. Maka setiap kekaguman manusia yang beriman kepada satu keajaiban atau kejadian yang ada di muka bumi ini, tanpa saja dia mengucapkan subhanallah. Ini sudah bentuk subjek yang mana subjek ini sudah spontanitas Allah Ta'ala sudah titipkan kalimat-kalimat beriman. Jadi bukan bahasanya Allah, ada bahasanya manusia, ada bahasa pujian manusia, ada bahasa yang tanpa disadari oleh Nabi Adam alaihissalam, kalimat alhamdulillah. Ini sumber pertama.
Ketika turun daripada itu, belum ada perintah apapun terhadap Nabi Adam Al-Habil Qabil. Hanya mengesahkan kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka ketika bangun, Nabi Adam ditunjukkan pintu surga. Yang mana pintu surga itu ditunjukkan? Maka kalimat yang dilihat pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam, kalimat tauhid. Di pintu surga itu tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang lain. Ketika langsung bahasa roh tadi ini, ya, maka Adam Nabi Adam Rasulullah ini syariatnya adalah badannya manusia. Tapi rohnya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kamu memukul orang atau kamu menyakiti orang sampai luka, berarti menyakiti Nabi Adam. Kalau kamu menyakiti hati seseorang, berarti kamu menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Ini hakikatnya. Syariatnya tubuh adalah Adam, hakikatnya roh Nabi Muhammad. Akhirnya ketika melihat kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka terkejut, padahal aku adalah Adam subhanallah. Pertama kali aku dijadikan. Akhirnya liman hada Muhammad Rasulullah. Siapa Muhammad Rasulullah itu ya? Nabi Adam bertanya kepada Allah, siapa? Maka Allah menjawab, Rasulullah Muhammad Rasulullah Sayyidul Awwali wa Sayyidul Akhir. Nabi Muhammad itulah yang pertama awal, sebelum 2000 tahun kamu diciptakan, Nabi Muhammad sudah ada. Nurnya sudah terlebih dahulu diciptakan 2000 tahun sebelum alam semesta dunia semua isinya dijadikan, Allah sudah siapkan 2000 tahun. Maka terkejut, berarti Nabi Adam itu kalah tua sama Nabi Muhammad SAW secara hakikat. Ini tauhid. Ketika mengetahui bahwa dua pertama kali dengan perbuatan la ilaha illallah, dengan perbuatan Muhammad Rasulullah, maka pelan-pelan Nabi Adam dididik oleh malaikat Jibril. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara ibadah. Wallahu a'lam, ada mungkin secara duduk saja, ada yang berdiri saja, atau dengan puasa saja. Tidak seperti bagaimana sholatnya yang perintah mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tapi yang jelas perintah ibadah adalah mengesahkan Allah, yaitu tauhid. Kemudian sampai pemerintahan Nabi Nuh alaihissalam yang ditentang oleh umat karena tidak mau menyebut kalimat la ilaha illallah. Kenapa tidak menyebut kalimat la ilaha illallah? Intim, menguatkan keyakinan, menguatkan iman, menguatkan dasar akidah itu la ilaha illallah.
diancam bagi siapa yang tidak membaca kalimat la ilaha illallah pada pemerintahan Nabi Nuh. Tentu kita akan bertanya lagi, bagaimana kurun waktu Nabi Adam sampai Nabi Nuh ini sholatnya? Tidak disebutkan, karena belum ada satupun yang menerangkan bagaimana sholatnya. Tapi yang jelas bahwa ibadah yang menguatkan adalah tauhid, mengesahkan Allah. Dengan berpuasa bukan dengan cara mungkin pertapa lagi di gua ratusan tahun, ada yang menyendiri, ada yang dia tenggelam di air, macam-macam cara untuk mengenalkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dijawab saudara, sehingga orang menjadi sakti semua dengan pertama. Tentu kamu akan bertanya bagaimana sholatnya. Bahkan Sunan Kalijaga ketika diperintahkan Sunan Bonang, apakah dia sholat 5 waktu? Yang sudah ada perintah sholat 5 waktu, tetap memegang tongkat sampai 80 tahun. Berarti kunci daripada semua ini bagaimana dia taat, hati Allah, hati Rasul, taat kepada Allah dan Rasul, bukan yang lain. Maka kalimat dikuatkan la ilaha illallah yang tertulis. Apa artinya? Yang semua Allah wirid itu dilambangkan kata Nabi. Yang semua berjumlah 7. Jadi tiangnya kata Nabi 313. Dan semua pasangan itu yang ada di dalam kapal Nabi Nuh, ada sebagian ahli tafsir atau ulama, jumlah pasangan itu 124.000. Kalau kita hitung 1 tambah 2 tambah 4 berapa? 7. Ini tauhid. Sekali lagi, ini tauhid. Kemudian kalimat la ilaha illallah, maka kagumlah malaikat melihat gencarnya Nabi Nuh ini untuk menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi ada alhamdulillah malaikat semuanya. Kemudian Nabi Nuh tadi berapa kurun waktu lagi jalan sudah menyampaikan kalimat la ilaha illallah, tapi mereka tetap menyembah berhala, menyembah api, berhala, patung-patung, pohon-pohon yang dikeramatkan. Tidak seperti kita sekarang, kita tahu karena kita sudah banyak melihat dan banyak mengerti. Buat apa kita nyembah pohon? Buat apa kita nyembah batu? Tapi sampai sekarang pun masih ada orang-orang yang musyrik dan syirik itu masih berkembang, karena itu bentuk kebudayaan. Masih ada. Sampai kurun pemerintahan Nabi Ibrahim alaihissalam,
Ini hanya menambah kalimat la ilaha illallah. Tentu kalau kita bertanya lagi, bagaimana sebabnya? Wallahu a'lam bishawab. Katakan saya beriman kepada Allah. Tadi saya katakan tauhid. Membentuk tauhid itu tidak mudah, saudara. Tidak gampang dan tidak sederhana. Karena kamu sudah menjual sama Allah nyawamu, badanmu, darahmu, kau serahkan kepada Allah. Ini tauhid. Bukan lidahmu yang kamu serahkan kepada Allah. Ini ajaran para anbiya. Sampai saat ini yang sudah dihimpun, disimpan di lauh kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, belum edar, belum diterbitkan zaman Nabi Adam. Baru ketika perjalanannya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan 80 tahun dengan Siti Sarah yang tidak punya keturunan, yang disebutkan di dalam Quran ada doanya, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Banyak Rabbi habli minas shalihin. Itu adalah bentuk untuk menyempurnakan agar doa ini bersama dengan ibadah. Maka setelah lahirlah Nabi Ismail alaihissalam, hanya kecintaan berkurang sedikit dengan Allah. Sekali lagi, kecintaan ini tauhid, saudara. Syariatnya masalah, tapi saya lihat kafah syariat yang mengandung tauhid. Hati-hati, hatimu sedikit saja berpaling dari Allah, disikat habis. Ini tauhid yang tidak boleh dikotori, yang tidak boleh dinodai, yang tidak boleh diremehkan. Kalimat la ilaha illallah, al-qudusus salam, yang suci. Ini tauhid. Maka perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, sembelih yang namanya Ismail. Masih umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dan yang jelas, Allah sangat pencemburu, Rasul sangat pencemburu. Terpaling hati kamu selain Allah Rasul, terpaling juga Allah kepadamu dan Rasul. Ini tauhid. Mana ada perintah, yang mana perintah Allah kepada nabinya untuk membunuh anaknya. Ada nggak perintah jahat itu? Pasti kamu mengatakan ini bisikan setan, ini bisikan iblis.
Anak istrimu, anakmu. La yanfa' lal malun wal banun, tidak akan manfaat harta dan anak orang. Tapi hati yang sudah ditembuskan, yang sudah diriwayatkan, yang sudah tercantum dalam Quran, tidak segan-segan Allah perintahkan Ibrahim untuk sembelih. Ini fitnah. Mengurangi ibadah, mengurangi zikir, mengurangi sholat malam, mengurangi ini, anak. Tidak bisa ngaji, anak. Biasa belajar, anak. Maka inilah yang dimasukkan tauhid. Buat mana anak dengan Allah? Buat mana kecintaanmu kepada anak dan istrimu, hartamu selain Allah? Ini tauhid. Kalau itu lebih kuat, berarti kamu hanya hidup, belum punya tauhid. Ini Quran, bukan saya.